Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang sangat personal, tapi penting banget buat banyak pasangan. Perjalanan untuk punya keturunan, dan kita akan fokus ke peran pria di sini. Yuk kita coba pahami bareng-bareng. Mungkin pertanyaan ini terasa berat banget ya buat sebagian dari Anda. Kalau Anda lagi mengalaminya, Anda perlu tahu, Anda nggak sendirian kok. Perjalanan untuk membangun keluarga itu memang seringkali penuh lika-liku yang tidak terduga. Nah, ini dia poin yang krusial banget buat kita garis bawahi. Seringkali kan yang jadi sorotan atau yang merasa terbebani itu pihak wanita. Padahal kesuburan itu tanggung jawab bersama. Pria itu perannya sama besarnya. Dan menyadari hal ini adalah langkah pertama yang luar biasa penting. Jadi, apa sih sebetulnya infertilitas itu? Secara medis definisinya cukup jelas ya, seperti yang ada di sini. Patokan 1 tahun ini bukan buat melabeli kegagalan, sama sekali bukan. Anggap aja ini sebagai sinyal, penanda dari para ahli untuk melihat lebih dalam. Ini murni sebuah kondisi medis yang perlu kita pahami. Itu aja. Penting juga buat kita tahu kalau nggak semua kasus infertilitas itu sama. Ada 2 kategori utama yang biasanya dipakai dokter untuk membantu memahami situasi spesifik yang dihadapi sebuah pasangan. Bedanya di mana? Nah, bedanya itu ada di pengalaman pasangan. Infertilitas primer itu kondisi ketika kehamilan pertama belum kunjung terjadi. Di sisi lain ada infertilitas sekunder yang kadang bisa terasa lebih membingungkan. Ini terjadi pada pasangan yang sebetulnya sudah pernah punya anak, tapi sekarang kok sulit lagi? Tentu dua situasi ini butuh pendekatan yang beda juga. Sekarang, yuk kita lihat beberapa angka yang menunjukkan betapa kompleksnya isu ini. Siap-siap ya, karena data ini mungkin bakal sedikit mengejutkan Anda. Coba lihat angka ini deh, 30–40%. Ini adalah jumlah kasus di mana bahkan setelah pemeriksaan awal, penyebab pastinya tuh nggak bisa langsung ketahuan. Bayangin, hasil tesnya bisa jadi terlihat normal-normal aja, tapi tantangannya tetap ada. Ini nunjukin betapa rumitnya sistem reproduksi kita. Dan angka yang ini, 20–30%, ini adalah pasangan yang masuk ke kategori yang oleh dokter sering disebut infertilitas yang tidak dapat dijelaskan. Tentu ini bisa bikin frustrasi ya, tapi ini bukan jalan buntu loh. Justru ini adalah sinyal bahwa perlu ada penyelidikan yang lebih dalam lagi oleh seorang spesialis. Oke, kalau begitu banyak kasus yang tidak bisa dijelaskan, lalu apa dong faktor-faktor tersembunyi yang mungkin jadi penyebabnya? Nah, ada beberapa hal yang nggak kelihatan mata tapi bisa banget mengganggu kualitas dan fungsi sperma tanpa kita sadari. Ada beberapa musuh tak terlihat nih. Contohnya, polusi dan bahan kimia di lingkungan kita. Itu bisa masuk ke tubuh dan bertingkah seperti pengganggu hormon. Lalu ada radikal bebas. Ini semacam molekul jahat dari gaya hidup yang kurang sehat yang bisa merusak sel sperma. Kerusakannya bahkan bisa sampai ke level DNA. Atau bisa juga akarnya dari masalah genetik yang diwariskan. Nah, faktor-faktor inilah yang seringnya nggak terdeteksi di pemeriksaan standar. Setelah tahu masalah dan kemungkinan penyebabnya, terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Bagian paling penting adalah mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya fokus ke masalah, sekarang kita cari solusinya. Ada jalan ke depan yang bisa ditempuh. Dan kuncinya adalah melakukannya bersama-sama. Jadi, gimana caranya maju sebagai sebuah tim? Ada 3 pesan penting yang perlu banget kita ingat. Pertama, ini bukan soal cari siapa yang salah, ini adalah kondisi medis yang dihadapi bersama. Kedua, periksanya harus barengan sebagai pasangan. Ingat kan, ini perjalanan 2 arah. Dan yang terpenting, deteksi dini itu adalah kunci untuk membuka lebih banyak pilihan solusi. Intinya sih, jangan menunggu terlalu lama. Kalau Anda dan pasangan sudah mencoba selama setahun tanpa hasil, jangan ragu ya. Langkah paling penting yang bisa Anda ambil adalah ngobrol dengan dokter untuk mendapatkan arahan yang tepat. Pada akhirnya, inilah yang perlu kita ingat. Menghadapi tantangan kesuburan adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui bersama, saling mendukung dan saling menguatkan. Ini bukan cuma tentang punya anak, tapi tentang bagaimana Anda sebagai pasangan menghadapi salah satu ujian hidup bersama-sama. Kira-kira, apa langkah pertama yang akan Anda ambil sebagai sebuah tim?